Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai desain dari mata kuliah rekayasa material. Di sini kami sekelompok ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Alfandri Sidik. Dan saya Muhammad Ihsan. Dan saya Surya Fadilah. Baik, di sini kami mendesain dua part. Yang pertama yaitu flywheel, yang kedua ada spring. Nah, ini aja ke presentasi yang akan dijelaskan oleh Surya Fadilah. Pada Surya dipersilakan. Hmm. Baik, saya akan menjelaskan flywheels. Apa itu flywheels? Flywheels adalah komponen berat berbentuk piringan yang dipasang di ujung poros berputar pada mesin. Flywheel terbuat dari baja berkualitas tinggi dengan berat antara 7,5 kg hingga 50 kg, tergantung pada ukuran mesin kendaraan. Namun dengan kemajuan teknologi, sekarang tersedia flywheel yang terbuat dari serat karbon yang lebih ringan dan menggunakan bantalan magnet. Meskipun lebih ringan, flywheel serat karbon tetap memiliki kekuatan yang kuat dan mampu berputar dengan kecepatan hingga 60.000 RPM. Next. Adapun dari fungsi flywheels yang pertama yaitu flywheels berperan dalam menyimpan energi kinetik melalui momentum rotasi saat mesin menghasilkan tenaga selama siklus pembakaran. Flywheel akan menyimpan energi ini sebagai momentum putar. Energi ini kemudian dapat dilepaskan secara bertahap untuk menjaga stabilitas perputaran mesin, terutama pada saat perpindahan gigi atau saat menghadapi beban mekanik yang berubah-ubah. Selanjutnya, flywheel membantu menjaga kestabilan perputaran mesin dengan memberikan inersia. Dengan bobotnya yang besar, flywheel membantu meratakan flu fluktuasi tenaga yang dihasilkan oleh mesin, menjaga agar putaran mesin tetap stabil dan teratur. Hal ini sangat penting untuk pengoperasian yang mulus dan respon yang baik pada kendaraan. Yang ketiga yaitu flywheel juga berperan dalam mengurangi getaran dan guncangan yang dihasilkan oleh mesin. Dengan memberikan massa yang stabil, flywheel membantu meredam guncangan dan getaran yang bisa timbul saat mesin bekerja, sehingga memberikan kenyamanan lebih baik bagi pengemudi dan penumpang. Dan nomor 4, bagi mobil dengan transmisi manual, flywheel ini berfungsi sebagai tempat kopling mobil yang disebut clutch plate untuk menempel. Terletak di antara flywheel dan clutch plate, terdapat plat kopling yang terhubung langsung dengan poros transmisi. Ketika plat kopling terjepit dengan poros transmisi, ketika plat kopling terjepit di antara flywheel dan clutch plate, poros transmisi dapat berputar. Sementara itu, pada mobil dengan transmisi otomatis, flywheel berperan dalam menghubungkan dengan torsi converter atau kopling otomatis. Flywheel menjaga kopling otomatis terikat secara kuat sehingga tidak mudah lepas dan dapat menghasilkan koneksi yang kuat. Next. Adapun dari jenis-jenis flywheels ada dua, yaitu flywheel massa tunggal. Flywheel massa tunggal yaitu roda gila. Jenis ini umumnya digunakan pada mobil tua dengan diameter sekitar 3 sampai 4 cm dibandingkan dengan roda gila massa ganda. Jenis massa tunggal ini memiliki desain yang lebih sederhana dan memiliki harga yang lebih terjangkau.
Namun, kelemahan dari flywheel jenis ini adalah kurangnya kemampuan dalam meredam getaran dengan baik. Yang kedua ada flywheel massa ganda. Dalam flywheel jenis ini, terdapat dua cakram yang terpasang pada kopling dan poros engkol. Sesuai dengan namanya, kedua cakram ini dihubungkan dengan bantalan radial dan bantalan dorong. Sistem dengan dua cakram ini memiliki peran penting dalam menyerap getaran dan juga melindungi kotak transmisi mobil. Flywheel jenis massa ganda ini umumnya digunakan pada mobil baru, sehingga harganya lebih mahal dibandingkan dengan jenis flywheel lainnya. Next. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Alfandri Sidik. Baik, selanjutnya mengenai desain dari flywheel. Nah, di sini flywheel yang kita desain adalah flywheel Mitsubishi Colt 100 PS. Dan flywheel ini mempunyai dimensi sekitar 240 sampai 260 mm dan ketebalan sekitar 20 sampai 25 mm. Dan untuk material flywheel ini menggunakan alloy steel dengan elastis modulus sekitar 2,1 Newton meter kuadrat. Dan ini adalah stres simulasi dari flywheel. Dan di simulasi flywheel ini kita menggunakan putaran itu 4.000 rotasi per menit. Dan dari rotasi RPM 4.000 itu menghasilkan deformasi scale sekitar 931,038. Dan beban terberatnya berada di sekitar atau di ujung flywheel. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Isan. Pada Isan dipersilakan. PT-nya boleh di baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait terkait desain spring. Sebelumnya definisi spring. Spring atau pegas adalah benda yang bersifat elastis yang digunakan untuk menyimpan energi mekanik. Pegas biasanya terbuat dari berbagai macam logam, namun umumnya terbuat dari baja. Ada beberapa macam pegas dalam pemakaian sehari-hari. Istilah ini mengacu pada pegas ulir. Pegas juga ditemukan di sistem suspensi mobil dan suspensi motor. Pegas ini memiliki fungsi untuk menyerap kejut dari jalanan dan getaran roda agar tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Selain itu, pegas juga berguna untuk menambah daya cengkram ban terhadap permukaan jalan. Adapun tipe pegas terbagi 5. Yang pertama yaitu pegas tensi, yang kedua pegas kompresi, yang ketiga pegas torsi, yang keempat pegas konstan, dan yang terakhir pegas variabel. Berdasarkan bentuk, pegas dibagi dalam 3 macam. Yang pertama yaitu pegas ulir, yang dibuat dari batang baja dan memiliki bentuk spiral. Yang kedua, pegas daun, dibuat dari bilah baja yang bengkok dan lentur. Yang ketiga, pegas yang dibentuk dengan mesin atau machined spring. Selanjutnya saya kembalikan kepada Alfandri. Baik, terima kasih kepada Isan. Nah, selanjutnya mengenai desain dari spring. Desain spring yang kami desain adalah mengacu pada per klep dari motor Vario. Dan ini spesifikasinya panjangnya sekitar 34 mm dan ada 8 ulir.
Nah, selanjutnya material dari perklep Vario ini adalah menggunakan IC 4130 steel dengan normalis at 870 C dan elastis modulusnya sekitar 2,05 Newton meter kuadrat. Dan ini adalah perincian dari material yang digunakan. Nah, selanjutnya itu dari pengujian atau simulasi dari stres per klep motor ini. Dan di uji simulasi ini menggunakan gaya tekan sekitar 8 mm atau ditekan sejauh 8 mm dan mendapatkan deformasi seperti ini. Deformasi terberat ada pada terdapat di atas per ini, spring ini. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Isan. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Jadi berdasarkan analisis dalam proses pembuatan pegas atau spring, diperoleh bahwa kualitas pegas sangat dipengaruhi oleh pemilihan material, metode fabrikasi, dan kontrol kualitas selama produksi. Material dengan sifat elastis tinggi seperti baja karbon atau paduan tertentu menunjukkan performa optimal karena memiliki ketahanan terhadap deformasi permanen dan kelelahan material. Proses pembentukan seperti yang terkontrol memastikan pegas memiliki distribusi tegangan yang merata, sehingga meningkatkan umur pakai. Selain itu, perlakuan tambahan seperti tempering atau pelapisan anti korosi juga berkontribusi pada peningkatan daya tahan terhadap faktor lingkungan. Dari hasil analisis pembuatan pegas yang memenuhi standar melibatkan kombinasi bahan berkualitas tinggi, proses manufaktur presisi, dan pengujian komprehensif untuk memastikan pegas memiliki sifat elastis yang stabil, kekuatan yang sesuai, dan daya tahan yang baik untuk berbagai aplikasi mekanis. Keseluruhan proses juga menekankan pentingnya pengendalian parameter utama seperti suhu pemanasan, kecepatan pendinginan, dan gaya yang diterapkan selama pembentukan. Ketidaksesuaian pada salah satu tahap dapat mengakibatkan cacat pada pegas seperti retak mikro, ketidakseimbangan tegangan, atau elastisitas yang tidak konsisten. Dalam konteks massal, penggunaan mesin otomatis dan sistem pengendalian mutu berbasis sensor telah terbukti meningkatkan efisiensi sekaligus memastikan kualitas produk yang seragam. Analisis ini juga menyoroti perlunya pengujian akhir, seperti pengukuran konstanta, pegas, uji beban maksimum, dan simulasi kelelahan, untuk memastikan bahwa pegas dapat berfungsi optimal dalam berbagai kondisi penggunaan dengan pendekatan yang terstruktur dan teknologi yang tepat. Proses pembuatan pegas dapat menghasilkan produk yang tidak hanya berkinerja tinggi, tetapi juga tahan lama, efisien, dan ekonomis dalam jangka yang panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan telah menjelaskan dari materi ini. Mungkin hanya sekian yang dapat kami presentasikan mengenai dari desain dan analisis flywheel dan string. Mungkin saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.